Kamu mau bikin orang yang suka kamu selama 4 tahun menjadi pengganti kematian kita. Inilah harga cintanya kepada saya. Siksi pasti tersentuh lihat upacara lamaranku. Hei pemuda, pengakuan cinta atau lamaran? Tas Elsie-mu mahal banget. Ini model tas kesukaannya. Aku tabung gaji 1 tahun beli buat dia. Hari ini aku lamar cintaku. Lamaran. Kamu lucu sekali. Kamu nggak tahu umur, pekerjaan, dan pengalamanku. Semua itu cerita palsu untukmu. Nikahi aku. Berdirilah dulu. 他们发生了什么？他们怎么了？哎呀，走吧走吧。 Kenapa Siksi? Tanda tangani dokumen ini. Perjanjian transfer saham. Bos kita terdiagnosis kanker lambung stadium akhir. Hanya 6 bulan lagi, aku selamatkan dia 2 tahun lalu. Mata. Aku paham. Dia akan beri perusahaanmu. Xiao Qiang punya perusahaan. Kita aman untuk makan dan pakai. Terima kasih. Siksi, bos kamu bisa diandalkan. Xiao Qiang, ayo tanda tangani segera. Masih ada yang kurang pas. Ada yang aneh. Kamu gila ya? Sign atau enggak sih? Jangan ditandatangani saja. VP, kenapa kamu? Ngapain kamu begitu sama aku? Nakal banget. Kamu belum tahu, kan? Istriku 4 tahun, dulu wanita idamanmu. Perusahaan utang lebih 3 miliar. Setelah sidik jarimu, kamu bakal mati. Matilah. Kalau ada kehidupan, aku bakal bikin kalian mati lebih menderita dari anjing. Ini di mana? Aku tidak mati ditabrak Kim Sung Hoon. Semoga rencana kita berhasil. Aduh, kamu memberinya obat. Bangun minimal pagi besok. Jangan khawatir. Malam ini dia umumkan darurat militer di parlemen. Pulang buru-buru. Obatnya membuatnya tertidur. Keadaan darurat militer. Aku menembus waktu. Menjadi pemimpin Korea dengan pikiran cinta. Bu Presiden tersayangku. Aku sudah banyak membantu, sekarang beri aku hadiah. Di negeri naga, kalian hampir membunuhku. Di Korea, kalian masih sulitkan aku. Kalian sedang apa? Sayangku, kamu sudah bangun. Jika tidak bangun, kalian akan melakukan sesuatu besar. Tidak, Yang Mulia, jangan salah paham. Saya melaporkan keadaan terbaru kepada Ibu Pemimpin Agung. Baru saja umumkan hukum militer. Banyak perubahan di luar. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar Yunhee, rasanya luar biasa. Salah pikiran cinta. Umumkan hukum militer. Aku sudah sangat tertekan. Kamu punya hak dalam politik. Wakil Kepala Keamanan, apa kualifikasinya melaporkan pekerjaan padamu? Sayang, jangan salah paham. Saya tidak terlibat. Salah, aku baru ingat. Dari perhitungan waktu, aku masih punya kesempatan ubah nasib. Bagaimana keadaan di luar? Tuan Pemimpin Agung, 3 jam setelah hukum militer, partai oposisi akan menggelar rapat darurat. Keputusan Anda mungkin segera ditolak. Baik, saya mengerti.
Pemimpin Agung, Nyonya, saya permisi. Si tua ini mau kabur ya? Mudah begitu ya? Sudah di sini juga. Jaga keselamatan saya dan Nyonya. Mana mungkin bisa pergi sekarang? Setelah sadar, dia jadi berbeda. Perasaan aneh sekali. Yang mulia pemimpin Agung, ada apa yang bisa saya bantu? Ayo, cepat ke sini dan berlutut. Oh, jangan pergi kemana-mana. Cepat ke pintu dan jagalah. Tutup pintu saat keluar. Saya ingin menghabiskan waktu diskusikan situasi negara. Dia sudah tidak mampu lagi di hal itu. Mengapa permintaan aneh ini muncul tiba-tiba? Kenapa diam? Sebagai pemimpin tertib, apakah kalian berani melawan perintah? Jangan dengarkan itu. Ini salah paham, Tuan Besar. Kenapa menunggu? Apa tujuannya sebenarnya? Dia benar-benar gagal. Saat ini bukan momen yang baik. Waktumu hampir habis. Aku akan menahan diri sebentar lagi. Sayangku, istriku. Aku sangat capek. Tolong bantu aku tenangkan. Ada apa, Nyonya? Butuh bantuan lagi. Suamiku, kami sudah pernah mencoba. Ini benar-benar terjadi padamu. Tubuhku tidak kuat lagi. Ini apa sih? Beneran ada begitu? Saya masih muda, baru 20-an. Kamu sedang meragukanku? Pak Jin, wakil direktur. Gak usah ngeliat-ngeliat. Apa? Gak ada. Dia bisa gitu. Tubuhnya udah sembuh ya. Dari besok, posisimu bakal diganti dikit. Jaga keamanan luar istana besar. Keamanan kantor aku serahkan ke orang lain. Sekarang jadi ribet. Apakah dia sudah tahu rencana kita? Yang mulia pemimpin Agung, apakah saya salah? Kamu ini sudah bagus sekali. Jangan khawatir berlebihan. Kita semuanya demi bangsa Korea. Untuk itulah kami bekerja. Nyonya, saya masih ada urusan resmi. Kamu harus tidur lebih awal. Saya ingat betul, setelah keadaan darurat akan segera ada sidang parlemen. Saya akan segera dipecat. Kemudian, dihentikan untuk penyelidikan. Bertindak cepat, selamatkan diri. Brengsek itu ngapain kamu? Sekarang bukan waktunya bicara ini. Harus bikin dia turun cepat, ngerti nggak? Rencana lengkap tentang aku. Semoga kerjasama kita seru. Nikmati saja. Hidup dan mati, hanya sekarang kita cuma bisa pakai musuh untuk atasi si cewek jahat ini dan bos keamanan. Seperti dugaanmu, DPR udah nyatakan larangan darurat Sidya gak berlaku lagi. Selanjutnya tinggal gulingin dia. Nyonya, terima kasih sudah bantu kemarin malam. Sekarang lebih segar. Minumlah sopnya saat hangat. Negara sibuk, jaga badan ya. Syukur nemuin berita rahasia di negeri naga. Obat ini, racun ini dibuat sama sahabatmu yang jago ilmu gelap. Bisa kontrol pikiran dan gerakan orang. Komandan Agung, tamu penting tiba. Tamu penting telah tiba.
tokoh muda partai oposisi, Park Ji-young. Apa yang membawa kamu ke sini? Saya diundang oleh pemimpin. Apakah ada masalah? Bukankah saya bisa mengundang teman saya? Tentu saja tidak. Minumlah sup ini selagi hangat. Kalau sudah dingin, akan kehilangan manfaatnya. Bu, Pak Kim yang terhormat. Kalian usaha untuk saya. Minumlah sup ini untuk kesehatan. Untuk memperkuat tubuh kalian. Tuan Besar Pemimpin, saya hanya menjaga keamanan rumah pemimpin. Tidak pantas menerima hadiah seharga ini. Suamiku, sup ini aku buat khusus untukmu. Minumlah. Kurang sesuai. Ini adalah perintah saya sebagai pemimpin. Silakan diminum. Tetap tidak akan diminum. Yang terhormat, istri pemimpin, Kepala Jin, jangan sampai nama baik pimpinan rusak karena kalian. Tidak boleh. Aku harus menjaganya. Izinkan saya yang minum. Drama mulai beraksi. Apa yang terjadi? Ibu tidak sehat. Tidak. Nyonya Pak, kita bahas hal serius lain kali. Ajak kamu lihat pertunjukan. Bapak Kim, wakil direktur, aku dengar kamu bisa meniru suara hewan dengan baik. Lebih baik. Tunjuk harimau berburu. Apakah dia tahu? Mustahil. Pemimpin, ini wakil komandan. Dia sangat loyal padamu. Melaksanakan perintahmu. Aku akan perlahan bunuh kamu. Baiklah, Bu. Bawa harimau Anda pulang dulu. Punya urusan negara penting. Diskusikan dengan Nyonya Pak. Tapi, Kenapa kamu masih di sini? Kita tidak punya banyak waktu. Ayo bicara terbuka. Saya akan menuju gedung nasional untuk rapat besar. Kalau tidak ada halangan, kamu akan dipecat sebentar. Setelah digulingkan, jadi pemimpin selanjutnya. Atau apa? Kamu minim pengalaman partai. Partaimu oposisi, perpecahan dalam partai. Apakah kamu yakin bisa menang? Lebih baik. Tidak. Lakukan kesepakatan. Tidak usah terburu putuskan. Aku akan menunggu. Menurut hitunganku, saya akan digulingkan. Waktu 3-4 hari. Orang-orang di luar sana berbicara dia hanya seorang boneka yang dikuasai oleh Kim Hee. Kenapa hari ini dia terasa begitu aneh? Tuan Besar Komandan, apakah kamu tahu kesepakatan kita? Jika Korea tahu tentang kita berdua akan mati tak berguna. Saya berikan kutipan kuno dari negara naga. Kekayaan dan kehormatan mengambil risiko besar untuk mendapat. Saya masih punya urusan negara. Saya tidak mengantarmu. Pikirkan dengan cermat. Warga distrik Jiangnan turun ke jalan. Protes Presiden Yoon soal penyalahgunaan kuasa dan skandal istri. Pemecatan pemimpin semakin besar. Oke, saya mengerti. Tuan Pemimpin, ada masalah serius. Parlemen setujui usulan pemecatan Anda berdasarkan prosedur hukum. Anda dipaksa berhenti. Saya sudah mendengarnya. Kenapa kamu khawatir? Berdasarkan sifatnya yang biasa, apakah dia tidak seharusnya sudah malah besar? Mengapa dia begitu tenang? Jika bukan karena aku dari masa lalu, pasti sudah terjebak. Kirim pemberitahuan segera. Pasukan penjaga markas. Siaga 24 jam, status tertinggi. Umumkan ke media nasional. Aku akan mengadakan konferensi khusus besok pukul 2 siang. Hari esok menentukan hidup mati. Sudah tahu akhirnya. Aku akan ubah nasib.
Kamu nggak paham ya? Ingin menentang perintah. Oh, aku akan segera urus. Gimana nih? Entah bagaimanapun, besok di rapat, kita harus kendalikan dia hingga dia turun dan menjadi tahanan. Rame, kita bisa ambil alih kendali. Sayang, pidato yang kamu butuhkan udah aku siapkan. Jangan khawatir, kita bakal aman-aman aja. Makasih banyak, Bu. Aku cinta kamu sepanjang hidup. Aku ngerti. Kamu adalah andalku. Dasar nenek sihir kalau aku baca naskahmu. Aku mungkin langsung kena. Aku bisa mati, gak tahu ke... 这字是什么意思？他这个形容法不会说什么呀？ Tak ada yang menyangka aku nekat bicara tanpa naskah. Kamu yakin banget? Santai aja. Sup herbal pagi tadi. Pikirannya udah aku pegangin. Tambahkan naskah pidato. Jurnalis dalam dan luar negeri memperhatikan. Hari ini adalah akhirnya. Rakyat Goryeo yang terhormat, para pemimpin politik dan ahli pers. Darurat militer 3 hari lalu. Sebagai pemimpin utama, saya merasa sangat bertanggung jawab atas... Saya merasa sangat besar. Kamu tidak layak jadi pemimpin kita. Mundurlah sekarang. Mundur. Mundur. Saya membuat kesalahan fatal. Namun hari ini, saya harus ungkapkan semuanya. Dia ngomong apa sih? Di naskah pidato tidak ada kalimat seperti itu. Dia lagi-lagi ngapain sih? Dia pasti sudah gila. Saya harus mencegahnya. Kamu mau mati ya? Orang bodoh. Maju sekarang sama saja bunuh diri. Jangan gegabah. Ya, bisa lah. Rencana saya akan berhasil. Semua hal ini, istri saya Kim Hee Hedi. Dia pakai obat-obatan. Dia menguasai pikiranku. Dia ngomong apa? Bohongin rakyat cuma demi jabatan, bohongin publik terang-terangan. Ini terlalu gila. Kalau benar, pelakunya adalah Kim Hee. Dia wanita penyihir yang manipulatif. Oh, benarkah? Ternyata begitu. Deklarasi keadaan darurat. Lagi-lagi dia memanipulasi pikiran. Instruksi yang diberikan. Dia berbohong dan mencoba menipu perasaan bangsa ini. Dia menyalahkan orang lain, paksa dia mundur sekarang. Belum datang? Saya menyatakan kepada seluruh warga diberlaku tidak ada efek sama sekali. Dia sudah kacau pikirannya. Ada masalah besar. Situasi tidak terkendali. Saya bisa menjamin kata-katanya. Bu Pak Ji-yong, bukan dari oposisi, wanita yang paling berpengaruh. Kenapa dia mendukung pemimpin? Betul juga. Kan dia tegas melawan. Kok dia datang? Bahkan membela sang pemimpin. Dengan jabatan saya menjamin. Saya bersaksi atas nama Tuan Besar bahwa segala katanya benar adanya. Harap percaya padaku. Sebagai bentuk pengakuan untuk masyarakat Korea, maaf kepada anggota parlemen. Saya menyatakan, dimulai dari sekarang. Abu, mundur dari posisi pimpinan. Dia serius menawarkan pengunduran dirinya. Apa yang dia mau? Kami ingin dia dipecat secara resmi. Dia mundur sendiri. Silakan pulang sekarang. Rapat darurat ditunda. Kabar terbaru akan diumumkan. Patuhi media resmi. Mungkinkah mereka berbicara atau berdiri apa kesepakatannya? Dia adalah dalang utama keadaan darurat militer. Astaga, dia menjebak kita. Bu Kim, kenapa Anda campur tangan dalam urusan negara? Siapa memberi izin perintah daruratmu? Bu Kim, Anda penyebab bencana nasional. Tindakan buruk Anda terungkap. Kabar terkait terus diberikan kepada Anda. Bu Park, semoga kerjasama kita menyenangkan. Pak Yun, jika janji tak terpenuhi, menanti Anda akan jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, saya jaga integritas.
Tolong tenangkan diri, teman-teman. Sebagai pemimpin, akan bertindak sesuai janji. Saya akan mundur sekarang. Posisi pimpinan tertinggi. Saya benar-benar paham tentang diri. Minta maaf. Tindakan ini melanggar hukum dan prosedur. Tuan pemimpin bisa jelaskan lebih lanjut. Kenapa dia bisa mengendalikan Anda? Apa tujuannya? Pemimpin terhormat, rela korbankan keluarga demi negara, pantas dihormati. Patut percaya pada pemimpin seperti dia. Jangan salahkan dia. Saya mendukung agar dia tetap menjadi pemimpin. Bukannya terlalu mengejutkan, tidak bisa mundur. Peristiwa sangat serius. Saya sedih, mohon izin. Mari tinggalkan dulu sejenak. Mengevaluasi diri. Pemimpin bertanggung jawab. Kejadian hari ini bertahan hidup sementara agar benar-benar mengalahkan mereka. Itu belum cukup mudah. Masuklah. Tuan Besar, kami terima informasi. Penjaga nasional sudah mendapat pemberitahuan dari DPR untuk menyelidiki rumah Anda. Bagaimana bisa secepat ini? Baik, saya mengerti. Panggil Kim Seong Hun sekarang. Aku tahu yang akan terjadi. Aku akan hancurkan kalian. Yang mulia, apa ada urusan memanggilku? Aku ajukan resign. Aku masih pimpinan. Sikapmu apa? Saya salah, Tuan Pemimpin. Semua berubah cepat hari ini. Kejadian mendadak, aku bisu. Tak ada waktu dengar kamu. Laksanakan perintah saya. Apa yang Anda butuhkan? Pertama, Bu tidak boleh keluar dari kamar tanpa persetujuan saya. Dia tidak boleh keluar kamar. Gerakan semua pengawal keluar area rumah, siaga penuh, tanpa perintah saya. Jangan masuk sini. Yang mulia, apa maksud Anda? Perlu aku jelaskan keputusanku? Apakah kamu berniat mundur seperti saya? Bukan itu yang saya maksud. Jangan buang waktu lagi, segera lakukan. Saya akan segera memproses. Tahan nenek penyihir itu. Pastikan dia tidak lolos. Jadikanmu pelindungku. Dua tujuan tercapai sekaligus. Sebentar saja. Panggil Nyonya ketemu aku. Terima kasih sekarang juga. Oh, Yes! Ada apa, Nyonya? Kenapa kamu berdiri jauh dariku? Khawatir aku marah. Apa kamu katakan di parlemen? Mau sakitin aku? Hanya dalam nama saja. Kamu tetap istriku, permaisuri pertama Goryeo yang agung. Dekatkan dirimu. Kenapa? Melawan perintahku. Kamu! Siap-siap masalah besar. Hah? Gak mau aku bantu. Kau mau apa sebenarnya? Aku peringatkan kamu. Pemakzulanmu sudah dimulai sebentar lagi. Kamu akan jadi tahanan. Dengar baik-baik. Kalau kamu kooperatif, aku selamatkan kamu. Kalau kamu tidak taat, Aku yang akan pergi. buruk sekali, Pak Pemimpin. Ratusan penyidik dan ribuan pengawal telah memblokir kompleks. Seperti di berita, situasinya memang sama. Persis sama. secara logis, aku akan ditangkap. Diperiksa di kantor. Kamu mestinya bahagia. Apa maksud Tuan Pemimpin? Bicara apa? Tenang, nanti kamu ngerti. Ayo kita pergi. Hadapi saja badai. Bencana akan datang. Kenapa dia tenang? 他乱用职权啊！听说。来了来了， Semua diam dan tenang. Presiden pemimpin tertinggi harap patuhi prosedur hukum negara kita.
Parlemen sudah menerima pengunduran dirimu dan mulai proses pemakzulanmu. Ada yang ingin kamu sampaikan? Dengarkan dulu, tolong ikut kami ke kantor, ada penyelidikan terhadapmu. Silakan ikut kami. Petugas keamanan, hentikan perlawanan sekarang. Jangan emosional. Saya masih pemimpin sebelum hukum selesai. Tentang tuduhan spesifik dari Biro Publik atas penyalahgunaan kekuasaan Anda, apa penjelasan Anda? Memutarbalikkan Pada hari ini, Ini adalah fitnah tanpa bukti. Saya hanya peduli pada negara dan rakyat tanpa niat pribadi. Benang sudah habis. Aja. Penyebab utama ialah Pak Jin, bicaralah. Kenapa tas Hermes edisi terbatas senilai 263 juta won Korea ada di kamar istri saya, Jin Sixi? Di kamarnya Jin Sixi. maaf, apa yang Bapak maksud? Saya nggak paham. Hermes apa? Saya belum pernah beli. fokusnya teralihkan. Langkah berikutnya, percaya atau tidak? Maaf, Pak. Apa hubungan antara tas Hermes ini dengan kasus penyelidikan terhadap Bapak? Ada hubungannya. Hubungannya sangat penting. Bukti ada di tas ini. Tidak ada pelanggaran. Tidak merugikan rakyat. Semua masih ingat. Sebulan yang lalu, istri saya, Jin Sixi, dituduh parlemen bulan lalu terhadap tuduhan suap. Bukankah kasus itu sudah ditolak jaksa? Kita tahu Anda yang memerintahkan penolakan itu. Kalian belum tahu. Sebulan lalu, tidak membatalkan investigasi pada istri saya, maka saya pasti akan dibunuh secara diam-diam. Bagaimana bisa terjadi? Astaga. Bukankah kamu setuju? Wakil direktur yang saya percayai, Tuan Lusun. Hei, jangan ambil foto. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Pemimpin kita sudah tidak waras. Petugas, segera laksanakan hukum. Jangan biarkan situasi meluap. Kalian sudah lihat kan? Dia masih saja membuat alasan. Sebabnya kenapa dia mau saya ditangkap Biro Layanan Publik? Bagaimana bukti kalimatmu benar? Betul. Apa jika kamu berbohong demi menghindari hukuman? Saya pastikan untuk Anda. Ini dokumen bukti. Diserahkan ke Kongres. Apa isi dokumen ini? Di dalamnya terdapat bukti kejahatan Wakil Kepala Keamanan Kim Sung-hun. Bagaimana ini repot besar? Kenapa dia punya barangku? Jangan ngawur. Saya tidak pernah mengecewakan pemimpin agung dan bangsa. Kamu hanya membuat tuduhan kosong. Apakah tuduhan ini benar? Biarkan masyarakat menilai. Kenapa kamu panik? Ini adalah tas Hermes edisi terbatas yang Anda maksud. Faktanya adalah, Kim Sung-hun menerima suap sebesar 30 juta won Korea. Sebagai perantara, dia memberikan tas ini kepada mantan ibu negara, Nyonya Kim Hye-hye. Ini adalah bukti transaksi dan rekaman transfer. Apakah ini benar? Apakah Anda tahu konsekuensinya, Pak Kim? Bawa dia keluar. Bebaskan aku. Tidak bersalah. Cuma fitnah. Mereka fitnah saya. Apakah kamu ingat janji pertukaran? Penuhi segera. Ini belum berakhir. Tenang saja, saya ini terpercaya. Semoga kamu mendapatkan akhir yang buruk. Nyonya Pak Ji-yong, kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini dan malah membantu pimpinan partai lawan? Apa maksudmu? Aku hanya tidak mau bangsa Korea kita terjebak dalam kekacauan. Bangsa Korea butuh stabilitas dan kejelasan. Membuat bangsa lebih kaya, kuat. Demi tujuan besar ini, aku siap memberikan semuanya. Siapa yang bisa setara denganmu? Aktingmu benar-benar hebat. Tidak ada dalam pembahasan. Semua tenang. Siap kerjasama untuk investigasi. Tapi sebelum itu, ada satu hal penting lagi. Silakan ikuti aku. Ini adalah masalah yang sangat sulit. Sangat menantang. Kamu harus menghadapinya.
Kim Sung Hoon tidak kompeten. Ibu negara, apakah Anda ingin berkata apa-apa kepada wartawan dan pejabat? Mengapa sebagai istri presiden Anda menerima suap besar? Siapa izin anggota oposisi? Dia masuk di tengah malam, memasuki rumah presiden tanpa izin. Benar sekali. Secara hukum, ini tidak sesuai prosedur. Anggota Dewan PAK tidak berhak hadir tanpa izin. Peristiwa terjadi secara memutuskan sementara. Undang anggota Dewan PAK ke rumah. Izin yang relevan. Cadangan. Masalahnya dia, tanyakan padanya. Jangan tanya saya hanya istri. Tidak punya posisi atau kekuasaan. Saya tidak tahu apa-apa. Hermes edisi terbatas. Bukti menunjuk Nyonya Kim. Bisa jelaskan? Bagaimana kamu menjelaskannya? Saya yang menerima ini. Bukankah Wakil Menteri Kim menerima suap di belakangku? Lalu, menjadikan saya tersangka. Apakah itu benar? Siapa yang berkata yang benar? Hal ini, jika dia tidak tahu, lalu siapa yang berbohong? Mungkin ada alasan lain. Suamiku dan anggota parlemen PAK. Agar tujuan mereka tercapai. Agenda tersembunyi. Mereka menyusun intrik besar ini. Jangan balikan fakta. Mereka ingin menjadikan saya wanita lemah. Menanggung semua akibat. Apa Anda akan menjatuhkan istri demi diri sendiri? Pantas disebut wanita jahat. Ahli memindahkan kesalahan. Yang benar dan salah, yang hitam apa kebenarannya. Semua akan mengerti. 3 kasus melibatkan Anda. Kasus-kasus itu diredam kejaksaan tanpa hasil akhir. Saya ingin bertanya, mengakukah Anda atas tuduhan-tuduhan ini? Yang terhormat, seharusnya Anda menghadapi pemeriksaan, bukan menuduh saya di sini. Setidaknya kita masih pasangan suami istri kan? Dia lebih kejam daripada dugaanku. Ini urusan keluargaku saja. Tidak ingin merepotkan siapapun. Namun, kini segala sesuatunya sudah terlanjur. Istri masih membantah. Hanya bisa katakan. Ungkapkan yang benar pada semua. Yang mulia terlalu sedih. Aku akan bantu dia ungkapkan kebenaran. Dari penyelidikan rahasia sejak lebih dari setahun. Nyonya Kim Hye-si. Hubungan dengan Wakil Kepala Keamanan Kim Sung Hoon. Apa? Wakil Kepala Keamanan dan mantan ibu negara pacaran lebih dari setahun? Cerita ini terlalu keterlaluan. Tak heran Yang Mulia sulit berbicara. Dia nekat mengungkap skandal seperti ini. Dia sudah gila. Permisi, Nyonya Kim, kata Pak benar. Sudahkah Anda hianati Yang Mulia? Jika ucapan Pak benar, boleh tanya, kenapa diam lebih setahun? Sekarang baru ungkap kebenaran. Betul, kenapa nggak bilang lebih awal? Ini skandal besar banget. Di Tiongkok tetangga. Pepatah kuno berusia ribuan tahun. Namanya. Aib keluarga. Jangan sampai tersebar luas. Investigasi penghentian. Aku ikut kalian. Aku ikut kalian. Aku cuma berharap orang berdosa besar. Hukuman sesuai. Semoga bisa lewati masa sulit. Bu Kim, diduga campur internal, mengkhianati negara. Sebelum pengacara saya hadir, aku tak akan menjawab pertanyaanmu. Boleh pergi sekarang. Benar sekali. Istri presiden tidak punya jabatan maupun hak resmi. Kantor kehakiman tak bisa tangkap langsung. Berniat menggulingkan saya. Tidak semudah itu. Wanita jahat. Nanti kita lihat hasilnya. Nyonya Jin tetap tinggal di sini. Jangan pergi, tunggu kabar. Aku mau tidur. Pergilah. Wah, sudah mau pulang. Gimana nih? Yoon Hye Seong ditangkap. Akan diperiksa sepanjang malam. Mengerti, lakukan rencana. Biar saya yang urus. Perhatian, rencana sudah diganti. Bukan penjahat.
Apa salah saya sampai begini? Kemarin raja, sekarang tawanan. Rasanya pasti pahit dari atas ke bawah. Langsung saja omong, untuk siapa kamu bekerja? Sekarang giliran saya yang tanya. Jelasin dulu keadaannya. Yang perlu disampaikan, ini adalah fakta. Di hadapan semua wartawan. Umumkan kepada rakyat. Masih ada apa lagi? Tolak investigasi percuma. Kooperatif bisa bebas. Dosa yang kamu lakukan. Kalau akui semua, masih ada harapan hidup. Gak usah pura-pura ngeri. Ini kesempatan terakhirmu. Tolong, bekerja sama dalam penyelidikan ini. Aku tahu apa yang akan terjadi. Kalau tidak, aku takkan tahu apa yang terjadi. Berhenti berpura-pura. Aku tahu siapa kamu. Saya mewakili komisi gabungan melakukan penyelidikan terhadapmu. Jawablah pertanyaan ini. Apakah Anda gunakan cara khusus pada Jin Siksi? Tuduhan suap berat. Mari kita ganti topik. Telah melakukan kesalahan. Bersekongkol dengan pihak luar untuk merusak ekonomi dan ketenangan masyarakat. Jawab pertanyaanku. Sebelum pengacara tiba, saya punya hak untuk dia. Oke. Oi. Pantau dia untukku. Aku akan mencoba. Lai. Dia tak mau berkata apa-apa. Lanjutkan dengan rencana B. Oh. Kalau Anda tidak mau berbicara, akan panggil dokter memeriksa kesehatanmu. Saya tidak perlu diperiksa. Saya sehat-sehat saja. Hanya pengacara yang boleh. Saya tak mau temui orang lain. Sudah sampai di sini, menurutmu ada pilihan lain? Kalau begitu, karena Anda tak mau bicara. Jangan salahkan saya. Mau apa kamu? Kalian mau ngapain? Kalian mau bunuh aku? Tidak berani membunuhmu. Saya cuma pengen kamu. Patuhlah. Anak-anak sekarang makin gak tahu aturan. Pak Toa, ya Pak Toa, kalau kamu terlambat, aku jadi boneka tak berdaya. Orang tua itu masuk kemari, keamanan mana? Pak mantan komandan, sudah malam, kenapa ke kantor gabungan? Apa pendapatmu? Muda ingin jabatan tinggi. Saya bisa memahami. Hal tidak dilakukan begitu. Sangat memalukan. Tidak layak untuk diperlihatkan. Pak Mun, Anda keliru. Kami jalankan prosedur biasa. Orang tua itu sudah lama pensiun. Apa yang dia rencanakan? Pak Mun, maksud Anda? Saya lihat kalian selidiki. Dulu saya muda. Dari hukum, lihat kalian tanya Yun Hee Seong. Tak apa. Yeah. Secara bertahap. Nampaknya tidak sesuai aturan. Saya minta izin pimpinan. Baiklah, pergi. Saya menunggu di sini. Kenapa belum pergi? Baik. Komandan Wen, saya telah lapor atasan. Isu kali ini masuk ranah rahasia. Oleh karena itu, Bapak tidak bisa di sini. Baiklah, terserah. Saya tunggu di luar. Interogasi selesai kapan? Kapan saya jemput Yin Xicheng?
Saya sangat berterima kasih, Pak Ko. Itu hal kecil saja. Anak saya bersikeras membantu Bapak. Antara kita hanya saling untung. Tidak usah terlalu sopan. Sudahkah semuanya siap? Acara konferensi pers 3 hari lagi. Waktunya sudah tiba. Setelah pengalaman penjara, saya jadi lebih yakin menggulingkan orang jahat dan pendukungnya. Untukmu, ini pertarungan yang sangat serius. Terima kasih atas perhatian kalian serta dukungan kalian. Setelah saya dipecat, saya sendiri yang menginisiasi konferensi pers nasional ini. Selanjutnya, mari kita Nyonya Pak Jiong, Wakil Parlemen. Insiden akhir-akhir ini, saya dan Bapak Yun Hee-seong, kami ingin menyampaikan kepada minta maaf tulus. Maaf, boleh saya bertanya? Investigasi kelalaian pemimpin. Sejauh mana perkembangan saat ini? Butuh jawaban dan kebenaran. Betapa anehnya. Pemimpin besar kita. Haruskah ia diperiksa di komisi gabungan? Kenapa ia ada di sini? Menggelar konferensi pers. Kamu datang di waktu yang tepat. Konferensi pers ini, siapa saja boleh absen, tapi kamu wajib hadir. Apa tujuannya? Ini mustahil. Hari ini, pengumuman penting untuk penonton. Pengumuman resmi kepada masyarakat. Jangan seenaknya bertindak. Kalau tidak begitu, kita akan mati bersama. Saya dukung Bu Pak Jiong sepenuhnya. Mengikuti pemilihan untuk pemimpin Korea. Bagaimana dia mendukung anggota oposisi terkuat? Apa benar dia mendukung pesaingnya untuk menjadi pemimpin berikutnya? Ini gila. Lama tak ada berita seheboh ini. Sungguh sensasional. Tidak akan mengecewakan hadapan semua orang. Apa hak kalian mengadakan konferensi pers di sini? Tenanglah. Saya mengumumkan, proses perceraian saya dengan Bu Kim Hee sudah masuk tahap hukum. Siap memberikan segalanya. Untuk satu hasil, yaitu dengan wanita ini. Putus hubungan sepenuhnya. Maaf Bu, apakah kabar ini benar? Apa tanggapan Anda? Bukan berarti dia kehilangan semuanya dan harus pergi begitu saja. Belum tentu kan dia punya masalah latar belakang yang lebih kompleks. Dia pasti ikut campur. Ini rencana kalian sejak awal. Saya nggak pernah setuju cerai, jadi tidak berlaku. Yang menentukan ini valid atau tidak itu hakim, bukan kamu. Saya ingin bertanya, apakah rumor selingkuh antara istri Anda dan wakil pengawal Kim sudah terbukti? Pertanyaan tersebut, tanyakan saja langsung. Bu Jin, beberapa waktu lalu ada tuduhan terhadap Anda. Apakah Anda mengakui kesalahan? Tuduhan salah. Tak berbuat apa-apa. Bukankah ini ketua partai oposisi, Pak Lee Jae-min? Kenapa dia tiba-tiba datang? Konferensi pers ini cuma sandiwara belaka. Seperti yang ditebak oleh Pak Wen, Lee Jae-min memang datang. Buku ini benar. Apakah dia tersembunyi di balik wanita ini? Ya, dia. Tuan Lee, ini konferensi pers saya. Kamu datang tanpa undangan, mengevaluasi semuanya. Orang ini suka bikin ribut. Dia telah diperiksa. Dia nggak seharusnya di sini sekarang. Dia diperiksa di kantor. Tuan Lee, kemarin Yun Hee-seong sudah dibebaskan atas jaminan Moon Jae-in. Apakah sudah disetujui parlemen? Saudara-saudara, orang ini, dia tidak punya status atau hak mengadakan konferensi pers ini. Tujuannya, menyebabkan kebingungan. Tuan Lee benar. Orang ini, dia harus diperiksa di kantor. Bukan berdiri di sini, menyebar omong kosong untuk menyesatkan orang banyak. Apa rencana kalian? Bebaskan Bu Jin. Unit tindakan khusus.
Lepaskan saya. Apa hak kalian menahan saya? Saya ingin melihat pengacara saya. Diam, kami sedang bertugas. Curiga Anda campur urusan negara. Mengganggu ketertiban parlemen. Anda terlibat hubungan gelap. Ikuti kami untuk penyelidikan. Rubah tua itu lebih pintar. Orang yang bisa dipercaya. Anggota tim operasi khusus. Lembaga langsung bertanggung jawab pada Moon Jae-in. Pernyataan pribadi saya. Dukungan tanpa syarat. Keputusan tim hukum. Mustahil dia punya kuasa begitu besar. Bisa panggil pasukan khusus. Ada organisasi rahasia, terlupakan situasinya buruk. Ada masalah apa, Pak Ketua? Jangan mengganggu pekerjaan satuan khusus. Bawa keluar. Jangan tanya. Terbukti bersalah setelah ditangkap. Pergi dulu, hasil akhir akan diumumkan. Patuhi informasi resmi. Syukurlah, janji itu ditepati. Posisimu tak aman. Aku sudah menduga, seperti yang diperkirakan. Lebih dari itu. Selain itu, aku mengetahui Lee Jae-min berniat membunuhku. Cukup bagus. Benar-benar cerdas. Jadi, apa langkahmu berikutnya? Lagi pula, negosiasi tergantung jumlah keuntungan. Aku ingin tahu pendapat Presiden Moon dulu. Kamu harus sepenuhnya mendukung Jiong, anak angkatku, sebagai pemimpin berikutnya. Tambahan lainnya, perusahaan keluarga di balik layar. Berikan separuhnya padanya. Permintaan cukup besar. Kalau aku mengiyakan, apa untungnya buat aku? Aku lindungi kamu. Aku akan pastikan Lee Jae-min. Minimal selama 4 tahun gak bakal repotin kamu lagi. Apakah ini hasil yang diharapkan oleh Nyonya? Iya. Saya mengikuti saran Pak. Kamu gak tahu kan? Aku yatim sejak kecil. Pak yang membesarkan saya. Ini bikin syok banget. Gosip dari Bumi Biru. Belum pernah nulis juga. Gimana nih, Pak Win? Sudah putusin. Transaksi ini soal hidup mati buat kamu, loh. Apapun yang terjadi, kalau nggak ada bantuannya belakangan ini, mungkin aku udah mati sekarang. Dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih banyak ya. Nanti malam aku janjian sama Lee Jae-min, dia datang cepet. Om Wen, Lu. Diam. Yang pertama harus dipahami cewek itu adalah jadi orang yang pinter ngerti. Aku kayak daging di papan rajang. Biarin aja diriku dikerjain. Gak. Mesin, kamu bisa pilih sendiri kok. Masih ada jalan buat kamu. Kabur ke luar negeri. Aku bakal jamin kamu aman. Oke deh. Aku setuju rencana pemimpin Wen. Baru tahu. Aku cuma sekadar tidak catur aja. Anda ingin membicarakan sesuatu? Mereka kenapa di sini? Tuan Lee, silakan duduk. Yang mulia Presiden Wen, Anda sudah mundur lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Anda kembali? Aku tidak mau tahu masalah lama kalian. Pertikaianmu dengan Tuan Yin. Akhiri semuanya hari ini. Mustahil! Berani menentang atasan? Tuan Lee, silakan duduk. Dia siapa? Dia adalah anggota baru partai Anda yang paling berpengaruh. Pat Ji-yong. Pasti kalian sudah saling kenal. Baik sekali. Pemilihan baru dalam partai. Kalian semua memilih dia. Presiden Wen, kita bukan dari partai yang sama. Kamu ikut campur urusan partai kami. Sedikit terlalu berlebihan, melewati batas. Apakah penting? Yang penting bukan itu. Masih hidup. Kamu ketua partai oposisi. Apakah kamu mengancamku? Saya sekarang cuma seorang tua yang pensiun dan hanya bisa memancing saja. Bagaimana mungkin saya mengancammu? Syarat yang kamu usulkan. Lalu bagaimana kalau aku tidak setuju? Kamu harus tahu. Dia,
Dia sekarang sudah meninggal. Hanya kematian formal. Sedangkan aku bisa bawa dia kembali hidup. Syaratku belum selesai. Kamu mengira aku pikun. Keluarga Li di Jeonggi. Hasil laut di wilayah Jeonnam. Properti. Industri terkait keuangan. Semua ini ada dalam catatan saya yang rinci. Game ini cuma buat yang berpengalaman. Dia tak pernah beritahu saya. Apa yang kamu inginkan? Ini mudah saja. Jangan sentuh bagian Yun Hee Seong. Dukung Ji Yong, putri angkat saya. Jadi pemimpin baru partai. Siapkan pemilu mendatang. Oh, setuju. Yang ketiga, keluarga kalian, keluarga Lee, usaha-usaha di Jeonnam. Bagikan separuhnya, temukan orang tepat. Kau terlalu rakus. Bisnis bernilai miliaran, kamu ambil setengahnya. Gimana nih, Pak Lee? Nggak setuju. Apakah ini terlalu berlebihan? Pak Lee, langsung aja. Kalau nggak setuju, kamu harusnya bilang dari tadi. Giliran kamu ngomong apa? Kalau aku nggak salah tebak, kalau nggak setuju, bukan cuma status partai oposisi yang bakal hilang. Usaha keluarga kalian juga bakal disegel habis-habisan. Mau nyalek jadi presiden lagi. Kamu terlalu naif. Aku perlu waktu. Semua orang, selamat tinggal. Dia tidak punya pilihan lain selain pilihan lain. Pak Lee, semoga kerjasama kita lancar.